Itu pas nongol yang keduanya itu saya aja langsung kepikiran, apa ini yang namanya genderuwo kali ya? Orang dari kepala sampai kaki itu bener-bener hitam semua Bang Tole. Tapi Mas merhatiin mukanya nggak? Enggak, orang saya di belakangnya dia. Oh jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Balik lagi di Penatu dengan saya Tole JJ dalam kisah pengalaman mistis. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, kita masih mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kisah mistisnya di waktu berangkat ngaji bertemu sosok genderuwo. Dan kita juga masih ditemani sama senior gua, Bang Kupra. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Dan tentunya di samping gue sudah ada Mas Amar. Mas Amar, apa kabar Mas Amar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat teman-teman semua, kebetulan juga narasumber kita nih sudah datang dari jauh-jauh, dari Tegal, Jawa Tengah. Ya, Mas Amar ya? Iya. Benar. Tegal, Jawa Tengah ya. Inyong wong Tegal. Mas Amar, sebelumnya saya berterima kasih banget nih ya, sudah datang jauh-jauh, meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Iya, Bang Tole. Untuk menceritakan pengalamannya buat teman-teman semua juga nih Mas ya. Iya. Ya, sebelumnya buat teman-teman semua, saya berterima kasih banget yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Penatu. Ini dia ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Samping saya sudah ada Mas Amar. Mas Amar, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Mas Amar, Ya. dari mana asalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Penatua dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Amar. Saya dari Tegal, Jawa Tengah. Mas Amar, Ya, Bang. saya mau bertanya. Awal kejadiannya Mas Amar ketemu dengan sosok itu dari mana tuh? Oh, jadi awalnya tuh begini Bang. Kan di kampung saya tuh seperti biasa kalau habis maghrib kan ngaji Quran. Ya. Nah, kita itu biasanya berangkatnya rombongan. Kadang 10 orang, kadang 12 orang. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat tugas jadi narik duit jamiahan. Itu saya berdua, namanya Ramadan. Itu sampai maghrib baru kelar kan. Akhirnya saya ke musola aja, di musola udah bubar sholat. Akhirnya saya berdua sama teman saya itu sudah ketinggalan rombongan ngaji, udah berangkat duluan. Akhirnya habis sholat maghrib, saya berdua kan langsung berangkat ke tempat ngaji. Nah, Mas Amar, sebelum Mas Amar lanjutin ceritanya, saya bertanya, kalau yang namanya nargin itu uang apa kegunaannya ya? Itu kalau di kampung saya itu jamiah rutinan ya, namanya Yaumi, Yaumi. Yayasan Umat Islam. Itu seminggu sekali nariknya. Oh, seminggu sekali. Apa emang cuma Mas Amar sama teman Mas Amar atau yang lain kagak abang udah tugasnya tuh berdua setiap minggu gitu? Kadang ada yang lain. Itu kebetulan hari itu yang jadi tugas saya sama teman saya yang namanya Ramadan itu. Nah, terus
yang saya tanyakan tadi kegunaannya untuk apa itu? Misalnya kalau biasa kan kegunaan itu mungkin untuk perbaikan musola atau mungkin ada yang namanya kena musibah atau bagaimana gitu. Oh, Bisa ceritakan seperti itu? itu biasanya buat kalau ada yang kena musibah itu bisa masuk. Itu kalau ada pengajian RT, pengajian ya pokoknya pengajian yang masih di kampung saya itu, nah duit itu jamiahan itu disalurkan. Gitu. Mas Amar, Mas tadi sudah terpotong ceritanya, coba bisa dilanjutkan cerita yang tadi? Maksudnya cerita yang tadi mau berangkat mengaji ketinggalan? Oh iya. Jadi saya sama teman saya berdua kan, habis sholat maghrib, kan teman-teman udah pada berangkat duluan ke kampung yang sebelah utara kan. Kebetulan saya kan kampungnya sebelah selatan. Jadi di kampung saya itu kampungnya luas bang. Yang ada sebelah selatan sama sebelah utara. Nah kebetulan saya ngajinya di ustadz yang kampung sebelah utara. Oh gitu. Saya sama teman saya berangkat berdua kan. Nah pas berangkat itu, jadi di kampung saya yang sebelah selatan sama utara itu ada perbatasan bang. Jadi perbatasan. iya ada kali kan dua, kali dua ada jembatan. Nah sebelum kali yang pertama itu di atas berarti ya, itu di sebelah kiri jalan persis ada rumah tempat ini penggilingan padi. Itu sudah lama nggak dipakai karena kebakaran, jadi terbengkalai gitulah. Oh gitu. Ya. Tapi masih utuh mas, itu Kondisinya masih utuh. masih utuh. Iya. Cuman udah nggak ditempatin. Ya? Udah nggak ditempatin. Nah terus biasanya rumah yang nggak teman itu kan angker mas. Iya. Mas diceritain nggak sama teman-teman atau sama tetangga-tangga bahwa ya di situ tuh angker gitu? Ya. Kan, itu memang di pas perbatasan itu emang terkenal angker bang. oh, Jadi angker. dari rumah yang tempat penggilingan padi ini sampai yang ke kali dua ini emang terkenal angker. Nah itu saya sama teman saya kan berangkat ngaji berdua tuh. Orang yang lain kan udah duluan berangkat duluan. ya benar. Saya berangkat berdua jalan kaki. Nah pas saya sampai di tempat penggilingan padi itu, tiba-tiba jarak 5 meter itu muncul sosok hitam bang, gede tinggi. Itu saya lihat jelas banget ya, dari ujung kepala sampai kaki itu kayak bulu hitam semua. Tapi jelas mas itu, sosok itu jelas. Jelas Banget. Jelas bang. Jadi waktu itu ya, walaupun maghrib tapi belum terlalu gelap, masih remang-remang. Jadi misalkan ketemu orang papasan gitu ya, itu masih jelas kelihatan muka. Nah itu di depan saya persis, ya jarak kurang lebih 5 meteran, muncul sosok itu jelas banget. Dia benar gede apa kayak manusia gitu tingginya? Ya tingginya kayak manusia. Jadi perkiraan saya itu sekitar 180 sentian tingginya. Tingginya? Ya. Nah dalam mas ketemu sosok itu, mas ngerasa nggak ada rasa takut? Waktu muncul sosok itu sempat kaget juga Bang Tole. Sempat kaget juga, ya. Nah teman saya ini yang namanya Ramadan ini, dia kan penakut banget. Jadi saya ngasih tahu ke teman saya, Bang Tole, Don itu di depan, kamu lihat itu nggak di depan? Mana Meng gitu. Ini teman saya kalau manggil saya kan Ameng begitu kan. Mana Meng begitu. Itu di depan. Nggak taunya dia melihat juga, cuma dia karena saking takutnya, dia langsung rangkul saya kenceng banget. Saya aja langsung disikap saya. Ini saya lengan sampai pegel dipegangin. Kata teman saya, Meng, pulang aja, kita nggak usah lanjutin berangkat ngaji, begitu. Saya bilang ke teman saya,
Don, nanti dulu. Kita ikutin ini aja dulu. Coba ini orang apa-apaan, saya penasaran kan. Iya. Akhirnya ini si makhluk hitam ini jalan kan. Saya ngikutin dari belakangnya Bang Tole. Jadi Mas tuh ngiringin berdua. Iya, ngiringin berdua. Ini teman saya masih ngerangkul saya aja nih. Masih ngerasa ketakutan juga sih. Ketakutan banget teman saya. Mas Amar, biasanya kan berbagi jarak tuh. Ah, Ya kan biasanya berbagi jarak. Atau mungkin Mas itu lebih dekat, apa mungkin memang jaraknya sama kayak pertemuan tadi? Jarak pertemuan antara Mas sama dia, terusnya dia jalan, Mas tuh ngikutin di belakang, mendekat atau apa dia semakin menjauh? oh iya. Jadi si makhluk ini jalannya kan sama kayak manusia biasa gitu ya. Saya menjaga jarak aja kayak tadi pertama dia muncul begitu, Oh, jarak gitu, sekitar iya, 5 meteran. Betul. Saya mengikutinya dari jarak segitu, Bang. Saya ngikutin kan. Nah, sekitar 10 meteran, dia si makhluk hitam ini ngilang. Nah, saya kan sama teman saya, Dun, itu yang di depan hilang, kemana ya? Saya gitu kan, sambil nengok kanan kiri, takutnya pindah tempat gitu kan. Nggak taunya hilang beneran. Yaudah Dun, nggak apa-apa, kita lanjut aja jalan. Saya begitu kan ke teman saya. Ngelanjutin jalan, sekitar 15 meteran. Tahu-tahu dia nongol lagi di depan saya lagi. Jaraknya persis kayak sama kayak tadi pertama muncul. Sekitar 5 meteran. Tapi Mas sosok itu juga? Masih sosok yang itu. Masih sosok yang sama? Iya, Itu pas nongol yang keduanya itu saya aja langsung kepikiran, apa ini yang namanya genderuwo kali ya? Orang dari kepala sampai kaki itu bener-bener hitam semua Bang Tole. Tapi Mas merhatiin mukanya nggak? Enggak, orang saya di belakangnya dia. Oh jadi nggak adep-adepan Mas ya? Enggak. Cuman Mas, maaf nih saya mau tanya. Biasanya kan orang kalau ketemu makhluk seperti itu, yang saya sering dengar, dia selalu berubah kan. Mungkin berubah itu kan bukan berarti bentuknya. Berubah itu bukan berarti ini atau makin meninggi atau mungkin kayak seperti biasa aja seperti tadi Mas jumpai. Itu yang tadi nongol yang kedua kalinya sama persis kayak yang pertama nongol. Begitu. Nah, dia nongol lagi, dia jalan kayak biasa, kayak orang. Saya sama teman saya ngikutin dari belakang lagi tuh. Ngikutin dari belakang lagi. Saya bilang ke teman saya, Don, itu nongol lagi tuh. Kita ikutin aja. Saya bilang ke teman saya begitu kan. Ini teman saya tambah ketakutan. Meng, kita pulang aja, Meng. Gak usah berangkat ngaji. Saya tarik aja, saya pegangin tangannya kan. Dia panik ya? Ayo, nggak apa-apa. Saya sama saya ini, saya gitu kan. Akhirnya dia mau tuh ngelanjutin jalan. Nah, jalan sekitar 10 apa, ya sekitar 15 meteran lah. Hilang lagi Bang Tole. Sosok itu hilang lagi? Sosok itu hilang lagi. Arahnya kemana Mas? Kalau Mas tahu itu? Itu nggak tahu. Itu saya aja sampai berhenti. Don, itu makhluk hitamnya hilang lagi. Saya bilang begitu ke teman saya kan. Hilang lagi. Kemana ya? Saya nyariin tuh. Oh ya udah, nggak apa-apa. Saya ke teman saya kan. Ya. Ayo nggak apa-apa, berangkat aja, lanjut. Maaf nih Mas Amar. Tadi kan Mas Amar bilang di depan itu ada jembatan. Kalau 2 kali itu kan tengahnya pasti ada kayak pematang sawah gitu ya, jalan tuh ya, kayak jalan gitu ya, pemisah kali itu ya. Itu jembatannya lurus saja atau mungkin dipisah-pisah gitu? Lurus. Lurus saja, tetap ngelewatinnya pematang itu, pembelah kali itu tetap ngelewatin. Mas Amar tadi kan bilang tadi makhluk itu hilang tuh. Itu jaraknya sama jembatan udah jauh apa udah dekat loh? Masih jauh apa udah dekat loh? Itu jaraknya kalau dari ini ya, dari terakhir menghilang sama jembatan itu sekitar 50 meteran. 50 meter lagi? Sekitar 50 meteran. Jadi setelah hilang yang kedua kalinya itu, saya sama teman saya ngelanjutin jalan tuh. Untuk tetap berangkat ngaji? Berangkat ngaji, iya. Nggak taunya setelah saya deket jembatan kali yang pertama, itu pas banget di jembatan yang pertama,
makhluk ini nongol lagi Bang Tole. Oh, muncul lagi. Muncul lagi. Dengan rupa yang sama. Masih rupa yang sama. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Saya sama teman saya ngikutin kan dari belakang, ya masih jaga jarak, nggak terlalu dekat. Ya karena lumayan merinding juga lah, begitu kan. Namanya manusia masih ada rasa takut. Iya. Masih. Itu sebenarnya saya juga lumayan takut juga sih. Ya karena ada teman saya, walaupun teman saya penakut juga. Iya, karena Ya saya berdua ada, ya, karena posisinya. berdua ya. Jadi lumayan berani lah sama makhluk begituan. Iya. Nah, terus Mas Amar, setelah dia muncul di jembatan, terus dia berjalan sampai lewatin jembatan, di itu ada berapa jalan tuh? Maksudnya ada berapa cabang jalan? Karena Mas Amar kan tujuannya kan ngaji ini lurus ya, kalau kata kan lurus ya. Nah itu ada berapa jalan tuh? Yang ke kiri kemana, yang ke kanan kemana itu? Jadi jaraknya dulu ya, jarak jembatan pertama sama jembatan yang kedua itu jaraknya sekitar 60 meteran. Jadi lumayan agak jauh lah. Ada jarak ya? Lumayan ada Ya. jarak. Pas dia ini si makhluk hitam ini si genderuwo ya. Iya. Kalau saya bilangnya genderuwo, orang apa? Wujudnya kayak itu sih hitam semua ya. Itu pas dia muncul yang kedua kali, yang di jembatan itu, saya sama teman saya tetap ngikutin dari belakang tuh. Nah, di jembatan yang nomor 2-nya ini, itu kan jalannya nyabang 3, Bang. Oh, nyabang 3. Jalannya nyabang 3. Jadi, yang ke kanan arah ke lapangan kampung, nah yang ke kiri arah ke sawah. Nah, jalan yang arah saya mau ngaji itu lurus. Nah, pas di pertengahan ini, pertengahan Simpang 3. bukan jembatan antara jembatan yang pertama sama yang kedua. Jadi pas tengah-tengah, saya sama teman saya tuh berhenti. Saya bilang ke teman saya, Don, coba kita berhenti dulu di sini. Saya begitu kan. Coba ini makhluk mau kemana gitu. Soalnya lapangan yang di kampung saya itu juga terkenal angker juga, Bang. Yang ke kanan itu. Yang ke kanan, ya. Saya berhentikan. Jadi saya sama teman saya tuh sengaja merhatiin ini makhluk mau kemana arahnya, begitu. Setelah dia jalan terus kan, jalan. Ini si genderuwo jalan. Langsung sampai ke pertigaan itu dia beloknya ke arah kanan. Berarti arah ke lapangan. Arah ke lapangan. Pas tengah-tengah jalan mau ke lapangan itu dia hilang. Nah, setelah dia hilang, saya sama teman saya ngelanjutin berjalan tuh. Saya sama teman saya berhenti di jembatan itu, nyari-nyari itu makhluk. Don, kita ini nyari itu dulu, kemana arahnya. Berarti saya tengok-tengok kan udah nggak ada, berarti udah bener-bener hilang. Udah, saya bilang ke teman saya, udah ayo kita lanjut jalan aja gitu kan. Berarti ini makhluk ini penghuni lapangan kali, saya gitu kan. Jadi setelah itu si genderuwo itu hilang, saya kan sama si Ramadan ini sama teman saya ngelanjutin perjalanan kan. Sampai ke tempat Ustadz. Nah, sialnya di rumah Ustadz itu ternyata ngajinya diliburin. Ustadznya lagi ada undangan keluar. Begitu. Nah, akhirnya saya pulang sama bocah yang rombongan berangkat pertama kan. Pulang bareng. Saya pulang sama teman-teman rombongan sambil cerita begitu. Saya bilang ke teman saya, tadi saya sama Ramadan berangkatnya ada ini loh. Ada makhluk hitam gede tinggi. Kalau nggak percaya tanya aja si Ramadan tuh. Dia ngelihat juga kali. Saya bilang begitu kan ke teman saya. Teman saya pada nanya begitu ke si Ramadan. Emang iya tadi ngelihat itu kan? Kata si Ramadan, iya. Begitu. Itu sambil pulang sambil cerita pengalaman saya berangkat sama si Ramadan itu. Tapi teman-temannya percaya nggak? Pada percaya. Emang tempat yang itu yang pertengahan kampung saya itu perbatasan itu emang terkenal angker. Pada percaya. Pada percaya. Biasanya Mas, tempat angker itu kan
biasanya dari dulu atau mungkin setelah kejadian gudang penggilingan padi itu terbakar? Kalau orang tua pada bilang emang dari dulu. Dari dulu. Emang dari dulu ya. Dari sebelum gudang penggilingan padi itu ada? Ada, iya. Oh gitu. Dari dulu emang tempat itu sudah terkenal angker. Jadi banyak sih kejadian-kejadian yang melihat makhluk-makhluk. Ada yang melihat pocong, kuntilanak, ada. Soalnya kalau kata orang tua, di situ ada sumberan air. Jadi ada mata air. Jadi kalau kata orang tua di kampung saya itu, kalau ada sumberan mata air begitu, ya emang tempat yang paling disukai sama makhluk-makhluk begitu. Begitu. Makanya jadi tempat pokoknya antara tempat penggilingan padi itu sama ini jembatan-jembatan ini emang terkenal angker di situ, Bang. Sama ke lapangan juga. Nah, Mas Amar, kita kembali ke belakang lagi ya. Biasanya kan itu udah masuk listrik ya? Itu sudah masuk listrik, tapi belum ada penerangan jalan. Oh gitu. Biasanya kan kalau udah masuk suka ada penerangan jalan, Iya, biasanya kayak gitu. Itu belum ada. Oh belum ada. Nah terus setelah pisah nih sama teman-teman nih, Mas Amar balik ke rumah, Mas Amar cerita nggak sama orang tua? Cerita. Terus tanggapan orang tua Mas Amar Saya gimana? cerita ke teman-teman di rumah, cerita sama warga juga. Ya pada bilang begitu. Emang kata tetangga-tetangga saya gitu ya. Ya emang di situ tempatnya makhluk begituan, begitu. Jadi misalkan ada orang ngelihat makhluk apa di sekitaran itu, ya pasti pada percaya. Soalnya Besokannya dia cerita gitu ya. iya, ya emang tempat itu terkenal angker, Bang Tone. Mas Amar, Ya. punya nggak nih pesan-pesan buat penonton semua nih, sahabat Penatua? Oh iya ada. Iya, pesan-pesannya apa tuh? Buat sahabat Penatua, jangan pernah takut sama yang namanya setan atau jin. Karena manusia itu nggak ada yang mati oleh setan atau jin. Karena hidup dan mati itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut sama yang namanya entah itu genderuwo, kuntilanak, pocong. Karena itu semua sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu aja, Bang Tore. Iya, makasih Mas Amar. Sama-sama. Ya, buat teman-teman semua, itulah kisah mistis Bang Amar waktu berangkat ngaji bertemu sosok Gandarwo. Buat teman-teman semua, kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya jauh-jauh. Ya, buat teman-teman semua, kita akhiri video ini dari gua, Tole JJ, Mas Amar, dan Bang Kupra. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.